Assalamualaikum Bang Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ihsan. Alhamdulillah, sehat selalu Bang Dula pagi hari ini. Banyak ini kisah Alhamdulillah. yang harus dibahas ini Bang. Setidaknya Iya. biasanya 3 saya itu mau tambah ciek lah kata orang Padang gitu. Ini ada cerita tentang persepsi apa ya, CPI ya, tapi itu kan persepsi dari internasional punya grade. Katanya Iya, Indonesia ini terjun bebas dari 38 ke 34 Pak. ya, dan Iya. negara yang masuk seperempat dari negara terkorup di dunia kah? Dan belum lagi kisah ketua KPK yang jalan-jalan ke Papua belum lama ini janji dengan NMB, NMB-nya tanya sekarang janjinya, mana itu janji kau aku mau dibawa ke Singapura, kata berobat. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi Bang Dula tentang satu Bang yang kemarin tuh ribut ya, negeri kita ini kan dulu pernah ada apa tuh Piagam Jakarta yang dihapus, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi permasalahan kawin beda agama terus menjadi masalah. 3 pengadilan mensahkan, tapi Mahkamah Konstitusi telah menolak perkawinan beda agama ini. Juga mohon dikomentari oleh Bang Dullah nih. Nah, itu mungkin ya terakhir masalah pemilu ini. Kalau tertutup dan terbuka ini partai jadi bohir luar biasa nantinya. Silakan Bang Dullah di antara kabar-kabar warawiri pagi hari ini. Fadal. Iya. Pertama soal CPI, Hmm. Corruption Perception Index. Jadi indeks persepsi korupsi. Namanya juga persepsi, sehingga kemudian bisa tepat, bisa salah. Tapi itu selama ini dijadikan sebagai indikator satu negara itu korupsinya tinggi, rendah, atau habis seperti itu. Ada beberapa tolak ukur yang digunakan oleh dunia internasional untuk menetapkan satu negara itu korupsi atau tidak. Pertama tentang pelayanan publik. Nah, pelayanan publik itu tentu saja yang punya peran adalah pemerintah, dari pusat sampai daerah. Kemudian bagaimana tentang hubungan masyarakat dengan satu kelompok dan kelompok lain dalam soal kehidupan sehari-hari, katakanlah soal perdagangan, soal jual beli, soal perbankan, soal layanan-layanan kesehatan, pendidikan, dan seterusnya. Itu indikator-indikator yang digunakan untuk menetapkan salah satu negara korupsinya tinggi, sedang, atau rendah. Nah, kemarin diumumkan oleh lembaga internasional bahwa terjun bebas. Jadi dari 38 menjadi 34. Dalam skala internasional itu 1 paling korupsi, 100 paling bersih. Nah, ini yang sedihnya itu ketika sebelum Jokowi jadi presiden, IPK Indonesia itu 4,1, 40 jadi 41. 41. Begitu Jokowi jadi presiden, kemudian turun 38, dan sekarang itu turun 34. Nah, itu luar biasa. Padahal waktu KPK baru lahir tahun 2004, itu IPK kita tuh 1,9. Jadi di bawah 2, dan itu parah sekali. Tapi setelah kemudian kita tahu tentang kunci-kunci bagaimana persoalan layanan publik itu, maka kemudian KPK menetapkan tentang apa yang disebut dengan reformasi birokrasi, yang kemudian itu menyangkut soal SDM, ASN, PNS, kemudian tentang remunerasi penghasilan, kemudian tentang penggunaan IT supaya kemudian kontrol, kemudian kerja-kerja itu lebih cepat dan seterusnya, kemudian pengelolaan sumber daya alam, baik yang nasional maupun daerah. Nah, sehingga kemudian secara pelan bertahap itu naik. Misalnya dengan IT, maka kemudian itu yang paling konkret fakta KPK itu Mahkamah Agung. Ketika kita masuk ke Mahkamah Agung, ada kasus kemudian ditahan beberapa orang Mahkamah Agung, itu tahun 2005. Maka kemudian KPK melakukan perbaikan penataan tata kelola administrasi. Sehingga saya ingat betul itu yang menangani SDM di Mahkamah Agung itu orang yang tidak mengerti SDM, yang menangani soal keuangan di
Mahkamah Agung itu tidak mengerti soal akuntansi, keuangan, seterusnya. Pokoknya kacau balau seperti itu. Hasilnya itu konkret. Hasilnya konkret adalah bahwa kalau dulu bertahun-tahun di MA baru ada keluarnya, setelah KPK masuk memperbaiki itu tidak lebih dari setahun. Dan kemudian ada perkara yang ditangani sampai ke Mahkamah Agung, itu kemudian para mereka yang bersangkutan pelanggan itu bisa mengakses langsung ke ke webnya MA. Itu satu masalah. Tapi kemudian ketika KPK edisi kedua sudah diberondong oleh para agen-agen koruptor ini dengan kasus Antasari, maka pimpinan KPK waktu itu sudah sibuk menangani kasus-kasus seperti itu, lupa terhadap Mahkamah Agung, sehingga akhirnya kemudian sampai sekarang terjadi lagi ada hakim agung ditangkap apa segala seperti itu. Jadi itu persoalan IT. Kemudian remunerasi kita minta agar supaya dinaikkan secara bertahap. Salah satunya adalah kemudian kalau tugas dinas itu tidak lagi pakai sistem langsung, tapi at cost. Kalau sistem langsung itu artinya kalau misalnya Mas Ihsan ditugaskan ke Makassar dikasih 10 juta, 10 juta itu jadi milik Mas Ihsan. Mau pakai untuk apa, pokoknya kita tetapkan bahwa tidak boleh lagi pakai sistem langsung, tapi at cost. Jadi 10 juta, tapi kalau ternyata cuma habis 5 juta, ada akuntansi segala macam, 5 juta harus dikembalikan. Nah, seperti itu. Kemudian masalah pasar. Nah, ini yang jadi anjlok ini terbang langsung ke bawah ini karena misalnya kita pengekspor negara kelapa sawit nomor 1 di dunia. Tapi mak-mak antri beli minyak goreng. Nah, itu fakta yang luar biasa. Itu yang dalam teori apapun, mungkin anak SD, SMP pun juga heran. Apalagi orang di Sumatera kan, yang kelapa sawitnya di pinggir rumahnya itu. Ya, saya pernah berapa tahun di Sumatera Selatan, tahu tuh kelapa sawit di mana-mana seperti itu. Kok antri minyak goreng? Kemudian supir-supir antri beli solar. Saya pernah tahun lalu Mas Ihsan itu, karena ini kan PK 2022 kan. Jadi saya naik bis dari Jakarta ke Pekanbaru. Karena saya tidak mau vaksin, jadi saya naik bis. Itu antri untuk isi solar itu ada kira-kira mungkin 150 meter antri itu truk. Begitu bis saya sampai di giliran sampai situ habis. Kemudian jalan lagi, kemudian sampai waktu sudah menjelang subuh berhenti, dia cari itu sisa-sisa yang ada di bis itu, ada satu liter diisikan sampai kemudian sampai di satu tempat ada baru diisi seperti itu. Itu pulang pergi seperti begitu. Jadi mak antri beli minyak goreng, kemudian supir bis antri solar. Nah, itu yang membuat dunia itu sehingga kemudian bisa anjlok kita dari 3,38 menjadi 34 seperti itu. Sudah itu kemudian kasus-kasus penegakan hukum, kasus Sambo, kasus banyak sekali kasus. Betul. Bahkan ada kecenderungan ada orang mati yang sering dijadikan tersangka sekarang ini, gitu juga kan? Ini luar biasa ini, karena kalau menurut pasal 77 KUHP itu disebutkan ketika seorang tersangka atau terdakwa sekalipun begitu meninggal kasusnya dihapus, dianggap hilang. Tapi ini karena persoalan yang melibatkan polisi, jadi tidak mau polisi dijadikan tersangka, maka yang korban tersangka. Misalnya kasus kilometer 50, itu 6 orang ditetapkan tersangka. Saya sebagai ketua TP3 kemudian mengundang ahli keluarga untuk mubahalah. Nah, saya undang, kemudian datang 66. Saya tunggu sampai 1 jam dari Polda tidak datang. Akhirnya kemudian mubahalah sepihak. Nah, akhirnya setelah mubahalah itu tersiar secara luas. Besoknya dicabut itu status tersangka kepada 6 orang itu seperti itu. Lantas kemudian diajukan 3 orang polisi, tapi kemudian 1 orang disebutkan sudah mati. Kemudian 2 orang itu kemudian dijalankan pengadilannya, tidak ditahan, tidak dipecat, dan bebas di pengadilan. Seperti itu kan luar biasa. 6 orang dianggap itu kucing barangkali. Kucing aja kemudian bisa
Di negara luar kucing aja ditabrak aja bisa kena denda, masalah, apalagi ini manusia. Nah, penegakan hukum itulah yang kemudian dianggap pedang itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, sehingga akhirnya kemudian indeks persepsi korupsi itu makin ambruk. Jadi itu menyangkut pelayanan publik, sehingga dengan demikian menjadi masalah serius. Yang selanjutnya, kedua, masalah itu hukum kawin beda agama itu gimana? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu sudah diatur bahwa tidak boleh ada perkawinan antar agama. Jadi misalnya kalau dalam Quran kan perempuan Muslim tidak boleh menikah dengan orang kafir, kecuali dia masuk Islam, seperti itu. Nah, kalau misalnya dalam Quran laki-laki Muslim menikah dengan perempuan non Muslim itu bisa. Kenapa? Karena yang bertanggung jawab itu adalah suami, sehingga kemudian diharapkan setelah, tapi yang perempuan itu ahli kitab ya, kemudian dia bisa Islamkan itu. Tapi kalau misalnya laki-laki kafir itu tidak boleh, karena benih yang masuk ke dalam rahim istri itu adalah benih orang kafir. Sehingga demikian maka itu menjadi haram. Itu filosofinya kenapa laki-laki Muslim bisa menikah dengan perempuan ahli kitab, sedangkan perempuan Muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir, meskipun ahli kitab atau apa, pokoknya tidak boleh, karena soal benih, soal menyangkut keturunan, seperti itu. Nah, itu undang-undang sudah disahkan sekian tahun. Tapi kemudian ada yang disebut dengan proses sekularisasi, proses pemurtatan umat Islam. Jadi saya menemukan itu kiat-kiat adalah bahwa untuk bisa melakukan pemurtatan, maka kemudian laki-laki orang kafir itu pacarin perempuan. Nah, apalagi laki-laki itu apalagi ganteng atau misalnya pacarin akhirnya kemudian terus menikah. Nah, waktu menikah karena dia tidak Muslim, maka dia mengucapkan syahadah, kemudian menikah masuk Islam. Nah, kemudian setelah hamil kemudian melahirkan, maka kemudian dia kembali kepada agamanya, Nah, istri ini jadi masalah. Dia kalau tidak ikut suaminya, maka dia jadi janda. Jadi janda persoalan, punya anak seperti itu. Akhirnya baru tidak mau, akhirnya kemudian ikut. Jadi murtad ikut suaminya. Atau beberapa tahun lalu kita lihat ada seorang artis, orang Sumatera Barat, yang itu kemudian menikah dengan laki-laki bukan Muslim. Waktu menikah secara Muslim, tapi kemudian dia rekam hubungan mereka seperti itu, sehingga kemudian ketika dia kembali ke agamanya, nah ini artis yang perempuan itu kalau tidak kembali, tidak ikut suaminya, maka bisa disiarkan itu rekaman seperti itu. Jadi itu cara-cara untuk bisa melakukan pemurtatan kepada umat Islam, sehingga sekarang itu ada 4 daerah yang jadikan sasaran, itu adalah Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan NTB, dan ini berbahaya sekali proses pemurtatan. Nah, karena itu maka mereka mencoba untuk melakukan penggugatan terhadap MK soal undang-undang perkawinan. Ada yang menikah di Australia, ada seperti itu. Tapi kan kemudian akhirnya berhubungan dengan hubungan layanan publik itu jadi masalah, sehingga mereka mau langsung ke pokoknya. Jadi mereka mau rombak pokoknya, pohonnya itu, yaitu undang-undang itu. Alhamdulillah MK itu menolak, sehingga dengan begitu maka tidak bisa lagi terjadi perkawinan antara agama. Dan ini sedih kalau misalnya pengadilan-pengadilan negeri di daerah-daerah, pengadilan agama daerah itu mengesahkan, itu memang sedih sekali. Nah, bisa saja kemudian orang-orang komunis, orang-orang sekuler yang masuk ke instansi pengadilan agama yang kemudian menganggap itu seakan-akan bisa saja seperti itu. Nah, mudah-mudahan MK melakukan putusan ini bukan putusan politik. Kenapa? Karena Mas Ihsan ini tahun 2022, kemudian 2024 itu tahun politik. Yang sampai kemudian itu hanya karena tahun politik, seakan-akan itu menunjukkan bahwa
MK memihak umat Islam sehingga jadi tahun politik, sehingga kemudian Mas Ihsan mau jadi wali kota atau mau maju jadi gubernur Jawa Tengah atau gubernur Jakarta. Itu bisa aja Mas Ihsan karena sudah punya prestasi buat umat Islam. Mudah-mudahan tidak begitu. Tapi betul-betul karena mereka yakin tentang agama, yakin tentang undang-undang, sehingga itu. Oke, itu tentang kita terima kasih kepada MK bahwa bertahan dengan undang-undang yang sudah ada. Yang ketiga, ini urusan tentang proporsional tertutup dan terbuka. Nampaknya ini akan menjadi fenomena baru ini di pemilu ini. Gimana Bang? Ini. Ya, memang harus kita pahami kenapa ada pemikiran untuk tertutup dan terbuka. Perbedaan antara pemilu 55 dan kemudian pemilu 71 sampai 97 dan kemudian pemilu 99 sampai sekarang. Pemilu 55 itu tidak hanya partai yang ikut pemilu, ormas ikut pemilu, kemudian tentara ikut pemilu, polisi ikut pemilu, pribadi pemilu. Jadi jenderal polisi bukan hanya memilih, juga dipilih jadi caleg seperti itu. Jadi pemilu 55 itu luar biasa. Saya kan ditakdirkan pernah jadi sekretaris Burhanuddin Harahap, Perdana Menteri yang melakukan pemilu itu. Saya tanya, kenapa Mas Sumi mengklaim bahwa pemilu 55 itu paling demokratis, paling jujur, paling adil. Beliau kata salah satunya itu pemilu 55 itu bukan hanya partai, ormas, kemudian pribadi, kemudian polisi, tentara, jaksa, PNS, semua bisa seperti itu. Nah, jadi sehingga dengan begitu maka tidak ada persoalan apakah terbuka atau tertutup. Karena semua bisa seperti itu, pribadi bisa, ada. Jadi tidak timbul persoalan terbuka dan tertutup. Nah sekarang karena hanya partai yang harus ikut pemilu, tidak boleh ormas, dan kemudian tidak boleh PNS jadi caleg, tidak boleh tentara, polisi, angkatan udara, tidak boleh. Maka kemudian ditetapkan tertutup atau terbuka. Akibatnya apa yang terjadi selama reformasi ini? Kalau waktu Orde Baru itu tertutup karena partai, tapi kemudian saya waktu di Makassar itu punya pengalaman waktu tahun 71 itu saya sudah wartawan kampus, jadi saya liput dan seterusnya. Kemudian saya temukan data di satu daerah, saya lupa di Kabupaten Jeneponto atau kalau tidak salah. Orang yang kerja di Makassar, kemudian dia pulang ke kampungnya untuk milih besok. Jadi besok paginya itu dia datang ke TPS sepi. Dia tanya kenapa orang nggak milih? Kata orang, sudah kapan? Kemarin seperti itu. Jadi kemudian itu kepala desanya kumpulkan orang-orang sehari sebelumnya. Siapa yang tidak setuju Golkar? Tidak ada yang berani angkat tangan. Tidak ada yang berani angkat tangan karena ini kepala desa tentara. Akhirnya kemudian ya sudah kalau gitu pulang. Jadi kepala desa itu sendiri yang tusuk aja itu kartu-kartu itu jadi Golkar. Itu problem waktu 71 sampai 97 seperti demikian. Nah, kemudian karena euforianya kita itu maka kemudian 99 itu terbuka. 99 masih tertutup. Setelah itu kemudian pemilu berikut baru kemudian tertutup. Sehingga jadi problemnya adalah bahwa ketika para konglomerat, para pengusaha, para sembilan naga sudah punya kekuasaan yang luar biasa, diberi kesempatan oleh Orde Baru, oleh Soeharto dan gengnya, maka mereka kemudian berpikir bagaimana kita masuk ke kekuasaan karena sudah kuasa ekonomi segala macam masuk. Sehingga akhirnya kemudian mereka bisa masuk jadi anggota DPR, DPRD, bupati, gubernur, wali kota. Sudah sampai seperti begitu. Lantas kemudian untuk menguasai mereka karena mereka kekurangan SDM, maka mereka lihat tokoh-tokoh yang kira-kira punya popularitas, misalnya itu artis. Nah, artis kemudian disponsori untuk kemudian bisa terpilih jadi anggota DPR. Bahkan ada yang jadi gubernur, jadi bupati karena dia artis, populer, terkenal. Enggak ngerti tentang undang-undang, enggak ngerti tentang hukum segala. Pokoknya terkenal. Jadi dia kalau penyanyi dangdut, dia datang kemudian nyanyi, menari-nari sudah populer. Nah, ini
para konglomerat yang biayai dan seperti itu. Nah, akhirnya sekarang terjadi money politik yang luar biasa. Nah, 2019 KPK punya hasil penelitian menemukan bahwa dari 575 anggota DPR yang sekarang 51% itu pebisnis. Sehingga akhirnya orientasinya ya bisnis. Karena itu maka undang-undang Minerba, undang-undang COVID-19, undang-undang KPK, undang-undang Prakerja itu mudah karena sudah dikuasai oleh pebisnis seperti itu. Nah, 9% itu murni, 40% itu dibiayai oleh oligarki ini. Mereka datang kepada caleg-caleg di daerah, di pusat apa. Kalau misalnya Bapak nanti tinggal bersih, kami yang proses. Hasil survei KPK itu menemukan bahwa untuk jadi caleg anggota DPR pusat di daerah Pulau Jawa, maka kalau tokoh itu minimal 1M. Minimal 1M. Tokoh itu misalnya ya, udah ada terkenal ya itu. Agim, UAS apa itu. Itu kalau tokoh. Tapi kalau bukan tokoh itu minimal 5 sampai 20 M. 2019 saya ingat di Jawa Timur itu yang habis 10 M tidak terpilih seperti itu. Nah, jadi sehingga kemudian akhirnya terjadilah persoalan perebutan kekuasaan di internal masing-masing partai. Internal masing-masing partai. Jadi katakan partai A itu ketua umum, sekjen, ketua-ketua itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, begitulah katakan seperti itu. Kemudian ini artis nomor 10 misalnya. Nah, karena artis kemudian punya uang banyak yang dibiayai oleh konglomerat, terpilih dia. Padahal dia nomor urut 10. Karena yang dipilih kan orangnya kan. Seperti itu. Nah, ketua umum, sekjen apa yang berdarah-darah selama sekian puluh tahun itu tidak terpilih karena apa namanya. Nah, akhirnya kemudian terjadilah apa yang sekarang di DPR kita selama reformasi ini. Misalnya, Mas Iksan lihat, ada undang-undang baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, langsung kemudian diajukan ke MK. Kan salah ketik jadinya itu kan ya, salah tipu, macam-macam. Kenapa? Karena waktu Orde Baru dengan ya, reformasi, Orde Baru banyak punya kesalahan, tapi ada punya satu kelebihan saya perhatikan adalah bahwa naskah akademis undang-undang pada zaman Orde Baru itu bagus. Kenapa bagus? Karena yang menyusunnya itu profesor-profesor, doktor-doktor hukum. Baik hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi, hukum apa segala macam. Karena pada waktu Orde Baru itu, PNS itu bisa jadi caleg. Jadi guru, dosen-dosen itu yang PNS kan, universitas negeri, itu bisa jadi caleg. Sehingga naskah akademisnya itu bagus. Kalau hari ini tidak boleh. Tidak boleh PNS, dosen jadi caleg. Mau jadi caleg harus berhenti dari ASN. Problemnya adalah kalau dia terpilih, kalau tidak terpilih. Nah, karena itu maka mereka yang jadi anggota DPR itu untuk menyusun undang-undang itu bukan profesor doktor bidang hukum apa saja, hukum administrasi, hukum negara, hukum perdagangan, hukum mereka tidak, sehingga kemudian akhirnya naskah akademisnya lemah. Nah, itulah kemudian jadi problem sehingga beberapa bulan terus diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Saya punya pengalaman pribadi 2001 2002 saya anggota KPKPN waktu periksa pejabat negara. Saya datang ke salah satu kabupaten di Lampung. Nah, saya periksa beberapa orang. Terus kemudian datang sekretaris DPRD. Bapak, ibu jangan lupa nanti jam 2 siang ini ada rapat untuk membahas perda. Terus kemudian salah seorang itu tanya sama temannya. Di depan saya dengar, perda itu apa? Perda itu apa? Coba bayangkan, anggota DPRD nggak ngerti perda itu apa. Karena sedikit yang mereka, ya apa namanya? Dia pakai hukum rimba fakultas. Hukum rimba. Nah, itulah maka kemudian lahirlah ide termasuk Muhammadiyah mendukung agar supaya itu tertutup sehingga kemudian tidak menimbulkan money politik karena dia populer, artis dan seterusnya sehingga kemudian money politik dan seterusnya sehingga kemudian terpilih. Nah, untuk itu maka saya menyarankan agar supaya tidak usah debat yang tertutup atau terbuka, tapi undang-undang pemilunya itu diperbaiki, undang-undang partai politik itu diperbaiki, sehingga misalnya
rekrutmen partai. Betul-betul rekrutmen partai, anggotanya itu anggota yang mengerti. Kalau partai Islam yang mengerti Islam, partai Nasrani mengerti Nasrani, menguasai Pancasila, Undang-Undang 45, kemudian menguasai bagaimana sistem pembangunan, kepentingan rakyat, dan seterusnya. Sehingga akhirnya kemudian tidak lagi menimbulkan persoalan partai terbuka, sistem terbuka tertutup, karena kualitas anggota partai, kemudian kualitas pengurus partai. Memang orang-orang yang kredibel, sehingga dengan begitu, maka masyarakat tahu, oh kalau partai A, oh ini orang bagus, ini. Susahnya sekarang Bang, banyak yang dapat doktor tapi honoris causa ini dokter take away namanya kalau kata Jadi itu lucu Mas Iksan. Jadi setahu saya, kalau saya di Singapura Malaysia itu, kalau doktor itu untuk dosen. Dosen. Jadi orang ambil doktor untuk dosen. Tapi kalau Indonesia tidak, menjelang pemilu, menjelang pilpres, ambil doktor. Tapi dia tidak dosen, dia tidak mengajar, itu lucu. Nah, oleh karena itu maka sekarang ini ada ribut di beberapa universitas, dipersoalkan doktornya, profesornya. Kenapa? Karena kalau di Malaysia itu kalau doktor itu otomatis dipanggil profesor, asisten profesor itu. Jadi kalau saya di Malaysia itu saya dipanggil profesor karena asisten profesor. Tapi saya di Indonesia nggak mau. Saya tahu kan prosedurnya. Lain kandidat profesor, kata orang Malaysia profesor belum lengkap kata gitu. Nah tiba-tiba ada profesor honoris causa, doktor honoris causa. Padahal kalau Orde Baru memang Mas Ihsan, profesor itu gelar diberikan oleh presiden. Jadi dia punya sejarah, ada 1-2 buku, dia punya peranan dalam masyarakat saja, dikasih gelar profesor. Kalau sekarang tidak ada undang-undangnya. Gelar akademik tertinggi itu adalah doktor. Sedangkan profesor itu adalah jabatan akademik yang tertinggi. Jadi kalau jabatan akademik, dia harus dosen kan? Harus dosen. Nah, ini ada yang beberapa yang profesor ini bukan dosen, bagaimana bisa jadi profesor, dan ada batas umurnya seperti itu. Nah, itulah problem kita. Tambah cie boleh Bang Dullah. Ini satu yang orang tanya nih di kita ini, di KPK itu sekarang ada Hang Heng Hong karena Lukas NMB itu tagih janji Firly, tapi Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolongo menyindir kepemimpinan KPK Firly Bahuri yang one man show. Saya teringat ketika ada desas-desus tentang pokoknya Pak Anies harus jadi tersangka. Itu kan menjadi sebuah fenomena. Akhirnya Nasdem dengan tergesa-gesa mendeklarasikan kisah berubah tentang percaturan politik. Apa yang terjadi sebenarnya apa dengan konstitusi kita, Bang Dullah? Jadi saya kadarullah ditakdirkan sebagai koordinator penyusunan SOP di KPK 2005. Jadi saya tahu betul SOP-nya itu. Salah satunya itu adalah bahwa kalau seorang pejabat KPK termasuk pimpinan dan pejabat-pejabat sampai tingkat direktur pergi bertugas kemana-mana tidak boleh sendirian. Harus ditemani. Pimpinan yang lain gitu. Ya, harus ditemani. Paling tidak ditemani oleh pejabat. Jadi tidak boleh satu orang pimpinan sendiri. Harus ditemani pejabat yang lain. Supaya kemudian menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Apakah datang ke tempat-tempat yang tidak boleh atau melakukan perjanjian yang tidak boleh, seperti itu kode etik. Sehingga saya biasa kalau ada salah seorang pimpinan, yang paling sering itu dia Pak Iriana, kalau pergi kemana-mana itu mengajak saya. Jadi supaya kemudian pertama untuk sebagai bahan lalu diskusi apa saya bisa bantu. Kedua untuk menghindari fitnah, seakan-akan nanti terjadi komitmen-komitmen yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan. Nah, itu yang jadi persoalan adalah ketika Firly datang ke sana kemudian membuat perjanjian yang itu tidak boleh, karena itu harus keputusan rapim. Saya waktu 8 tahun itu selalu ikut rapim itu, diputuskan dalam rapim. Mau ketemu ini, mau bicara ini, harus di dalam rapim. Nah ini kalau ada wakil ketua KPK yang tidak tahu, berarti itu tidak dibicarakan di rapim, dan itu sudah melanggar kode etik. Nah sehingga demikian maka Firly ini kan sudah berapa kali kena pelanggaran kode etik. Waktu dia deputi penindakan sudah kena, karena saya sendiri pernah diundang oleh pengawas internal sebagai ahli untuk dimintai keterangan apa yang dilakukan oleh Firly itu melanggar kode etik atau tidak. Dan itu kemudian dijatuhkan hukuman seperti ketika sudah jadi
pimpinan KPK masih juga naik helikopter yang Iya. itu tidak boleh naik helikopter meskipun itu urusan pribadi dia, tapi kan katakan dia punya gaji untuk bisa bayar helikopter, tapi itu tidak boleh karena di KPK itu ada proses menunjukkan keteladanan bagi masyarakat. Tidak boleh ada boros, tidak boleh apa segala macam seperti itu. Sampai di dalam kode etik itu kalau ada pegawai KPK naik bis bergantungan itu kena. Naik bergantungan di bis atau kereta bergantungan itu kena. Karena itu tidak etik, tidak memberikan contoh kepada masyarakat untuk teratur, tertib dan seterusnya. Nah, sekarang dia melakukan lagi satu pelanggaran kode etik. Yang jadi problem adalah bahwa Firly ini kan anak buahnya Tito yang Mendagri, ya, mantan Kapolri, sehingga kemudian orang-orang yang lain itu tidak berani mengganggu dia, sehingga Firly buat apapun ada Tito. Tito itu orang dekatnya Jokowi, sehingga itu jadi problem. Sehingga dianggap bahwa Firly masuk ke KPK itu untuk kemudian menyelamatkan partai penguasa, menyelamatkan presiden dan menyelamatkan menteri-menteri besar, sehingga kemudian tidak, karena itu maka kasus BLBI, kasus reklamasi, kasus IKTP, kasus Meikarta, kasus Nasabri, apa semua itu tidak bisa ditangani karena melibatkan partai besar. Katakan yang paling konkret kan Harun Masiku. Harun Masiku sudah 3 tahun tidak ditangkap-tangkap. Padahal Harun Masiku itu siapa? Kita nggak kenal. Tapi karena melibatkan partai besar, partai penguasa, maka nggak bisa. Padahal waktu itu kenapa? Karena Presiden tidak mendukung KPK secara serius. Berbeda misalnya yang selalu saya katakan itu Nazarudin, dia bendahara umum partai penguasa waktu itu. Partai Demokrat, kemudian anggota Komisi 3 DPR. Tapi karena Presiden waktu itu SBY dukung KPK, perintahkan Polri bantu KPK berangkat ke luar negeri, ke Kolombia, tangkap. Tidak sampai 6 bulan. Nazarudin tangkap. Ini sudah 3 tahun seperti itu. Nah, jadi komitmen dari Presiden itu yang sebenarnya menentukan. Tadi kita bicara tentang IPK, Indeks Persepsi Korupsi, itu karena Presiden tidak mendukung gerakan-gerakan, kegiatan-kegiatan program KPK, sehingga akhirnya seperti begini dari 41, kemudian 38, kemudian sekarang 34 seperti itu. Nah, jadi sehingga akhirnya karena sebagai alat daripada penguasa, maka menghadapi 2024 ada persaingan capres, cawapres dan seterusnya, maka kemudian dianggap bahwa Anies ini saingan berat bagi para konglomerasi, para oligarki dan partai penguasa, sehingga bagaimana agar supaya Anies harus digagalkan seperti itu. Nah, itu yang kemudian lahirlah isu bahwa bagaimanapun Anies jadi tersangka seperti itu. Padahal kalau kita lihat kasus yang dijadikan kasus itu kan Formula E. Formula E. Alasannya bahwa itu tidak masuk dalam APBN, APBD. Saya tadinya juga, waduh, kenapa Anies tidak masuk APBD? Tapi setelah saya cek, ternyata itu dalam APBD perubahan ada. APBD perubahan itu masuk Formula E itu. Sehingga sebenarnya dari segi yuridis formal itu tidak lagi melanggar seperti itu. Nah, itu yang masalah. Sehingga kemudian juga sudah oleh BPK juga tidak ada persoalan, kemudian BPKP juga tidak ada persoalan. Lantas kemudian mau dicari-cari untuk kemudian bisa Tapi kalau misalnya itu memang serius dari hukum, ya diproses semua. Anies diproses, Harun Masiku ditangkap, LBI diproses, Bang Senturi diproses, semua proses kalau memang mau penegakan hukum betul. Tapi kalau misalnya hanya Anies saja, karena kepentingan 2024, terus kasus-kasus yang lain dibiarkan, berarti ketahuan banget bahwa ini politik, bukan hukum. Seperti itu. Itu Mas Ihsan. Wah, terima kasih Bang Dullah pagi ini, luar biasa pencerahannya, lebih waktu kita, tapi pendengar banyak kasih komentar. Terima kasih banyak dan selalu sehat, selalu bermanfaat untuk orang banyak. Sampai ketemu Jumat mendatang Bang Dullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.